Pemirsa, Pemprov Jakarta meluncurkan kartu layanan gratis transportasi umum untuk 15 golongan masyarakat. Program ini disebut sebagai upaya mendorong transportasi publik dan meringankan beban ekonomi warga. Lalu siapa saja yang mendapatkan atau yang berhak mendapatkan fasilitas ini? Fakta-faktanya selengkapnya dalam Garis Batas. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi meluncurkan Kartu Layanan Gratis (KLG) yang memberikan fasilitas transportasi umum gratis untuk 15 golongan masyarakat. Kartu ini dapat digunakan di 3 moda transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Kebijakan ini disebut sebagai upaya memperluas keadilan mobilitas, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan akses layanan publik lebih merata. Pemirsa, saya lagi di Transjakarta nih, dan kebetulan ada program dari Pemprov DKI Jakarta khusus untuk warga DKI akan mendapatkan fasilitas gratis menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, LRT hingga MRT. Adapun golongan yang mendapatkan layanan gratis transportasi umum ini diantaranya ada 15, dan diantaranya ada penyandang disabilitas, lansia hingga pelajar. Anda sebetulnya seperti apa cara untuk mendapatkan tersebut? Pemirsa ataupun warga masyarakat DKI Jakarta ini cukup mengunjungi laman resmi dari Pemprov DKI Jakarta, kemudian juga mengisi data-data yang diperlukan, tunggu verifikasi, dan kemudian jika verifikasi sudah selesai, pemirsa ataupun warga Jakarta bisa menggunakan transportasi ini secara gratis dengan kartu layanan gratis khusus dari Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah mengklaim sambutan warga terhadap program ini cukup tinggi sejak diperkenalkan. Kebijakan resmi melalui Pergub nomor 33 tahun 2025 terkait dengan layanan angkutan umum massal gratis. Yang pertama tentunya antusiasme warga Jakarta terhadap kebijakan ini sangat tinggi dan positif sejak dicanangkan pada bulan Mei 2025 dan resmi berlaku penuh setelah Pergub diterbitkan. Banyak warga menyambut baik program ini karena meringankan beban biaya transportasi harian terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pelajar, dan pekerja berpenghasilan di posisi yang rendah. Transjakarta mencatat lebih dari 200.000 kartu telah digunakan. Mereka yang termasuk golongan penerima manfaat mengaku sangat terbantu, khususnya untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari. Kira-kira sudah lebih dari 200.000 kartu yang sudah digunakan oleh warga masyarakat 15 golongan. Dan untuk Transjakarta sendiri, setiap hari itu 80 sampai dengan 100.000 pelanggan yang menggunakan kartu layanan gratis. Jadi kalau kita lihat pemanfaatan dari program ini itu sangat luar biasa, di mana 15 golongan yang mendapatkan kartu layanan gratis ini sangat-sangat terbantu. Di lapangan, respon publik terbelah. Ada warga yang merasa kebijakan ini tepat sasaran dan meringankan beban transportasi harian. Namun, sebagian lainnya berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan, terutama terkait potensi lonjakan penumpang dan kesiapan layanan. Itu sangat terbantu, Kak. Soalnya kan aku tiap hari kerja di Jakarta Timur kan, terus rumah aku juga di Jakarta Selatan, jadi PP tiap hari itu benar-benar ngebantu banget. Jadi gratis, aku bisa biaya transportasi jadi bisa nabung. Bencana mungkin ada next kali ya, gitu kan. Ya, so thank juga ngerasain, tapi saya belum pernah selama ini karena saya ada motor gitu kan. Jadi ya udahlah,
Kalau naik motor kan kemana-mana dalam hitungan detik tuh udah bisa kemana-mana gitu. Kalau menurut saya pribadi, saya kurang setuju ya kalau memang seluruh transportasi umum termasuk MRT, LRT dan sejenisnya itu digratiskan karena menurut saya itu sangat berisiko bagi pemasukan pemerintah DKI dan menurut saya juga kebijakan ini bisa dinilai sebagai kebijakan yang populis ya. Jadi hanya melihat daya tarik masyarakat aja, tetapi nggak dilihat dari manfaat atau enggaknya dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kalau bisa yang bukan KTP DKI bisa ikutan menikmati juga ya. Soalnya saya bukan KTP DKI tapi suka jalan-jalannya ke Jakarta. Soalnya murah, bagus, bersih, rapi. Pengamat kebijakan publik menilai penentuan penerima manfaat sudah tepat sasaran dan sejalan dengan prinsip pemerataan akses layanan publik. Kalau saya melihat penentuan 15 golongan ini sebagian besar sudah tepat sasaran ya. Artinya mereka juga sudah melihat bagaimana proporsi gaji ASN, kemudian klaster-klaster mana masyarakat khusus yang harus menjadi beneficiaries-nya, dan itu tentu juga sudah diatur per golongan ya. Dari skema yang kita lihat di Pergub ini secara public value memang diperuntukkan untuk keadilan akses, di mana memang kelompok yang sebelumnya itu mengalami hambatan finansial, kemudian bagaimana mereka nanti mendapatkan akses layanan kota ya. Lalu kita bicara juga dampak sosial positifnya, artinya hal tersebut bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin, mungkin mendorong mobilitas tenaga kerja, serta meningkatkan inklusi sosial. Keberhasilan program kartu layanan gratis akan ditentukan oleh konsistensi pelayanan dan keberlanjutan anggaran. Pemprov Jakarta didorong untuk memastikan bahwa manfaat program ini tidak hanya membuka akses mobilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang paling membutuhkan.